kita tahu tingkatan kekhusyuan. Tingkatan kekhusyuan yang pertama itu kita tahu pas ketika takbir teh kita sedang menghadap Allah, itu tahap pertama. Ya. Tahap keduanya apa? Tahu arti atau makna sholat. Bismillah, ya, alhamdulillah tadi sudah kita baca bersama-sama sama sendiri-sendiri ya. Sedikit perbaikan atau koreksi ya. Hati-hati kalau kita menemukan huruf do ya. Nah, huruf do itu dia punya salah satu sifat yang tidak memiliki lawan, yakni sifat imtidad atau al-istitolah, apa memanjang ya. Jadi pas ketika huruf do walau gitu ya, atau pas ketika misalnya disukunkan ba'an, ba'an, gitu ya, itu mah kan dal ya, dal ba'di. Nah, kadang tertukar sama dal gitu ya. Nah, kalau yang perorangan tadi ya, kalau dari Bulia dulu tadi sempat ketukar ya, tak sama apa ya. Nah, Bulia ya. Bulia ayat 34 ya, 34 sampai 36. 36. Nah, itu terus tadi teh yang sod ya, yang sod itu ditebalkan lagi fiha misbah ya, al misbahu. Nah, terus memang di ayat ini suka rada kaku ibu-ibu ya. Ada yang betul, ada yang huruf tebal, ada yang tipis, terus ada yang dia tengah lidah pindah ke ujung lidah gitu ya, rada susah. Zuja, no kan rada susahnya. Azujaja, terkadang ya fi zujaja, gitu ya, terkadang kan ketukar fi juzaza, gitu ya, itu memang rada-rada susah gitu ya. Itu terus berikutnya kalau yang Bu Yuli tadi huruf funa ya, kalimat funa. Nah, tadi agak kurang panjang sedikit. Nah, ya khafuna, harusnya ya khafuna, dua rakaat ya. Terus yang dalnya ba'd, berapa itu teh, mimba ba'd. Nah, itu do ya, ba'din. Nah, ba'd. Nah, ada do-nya. Terus do-nya memang dia istitolah begitu ya. Terus kalau yang Budiana dari ayat 41 ya sampai 43 mah paling hati-hati yang khoknya. Nah, khoknya ditebalkan lagi ya. Fatarol wadaqa yakhruju. Nah, khilalih. Nah, gitu ya. Khoknya tebal. Tapi tadi juga sudah tebal, cuman mungkin ditambah lagi ya ketebalannya. Gitu ya, Ibu-ibu. Itu Ibu-ibu ya yang sedikit berkaitan dengan koreksi ya tadi yang dibaca begitu. Nah, kemarin ya kalau tidak salah kita membahas berkaitan dengan masih di wakaf dan ibtidah ibu-ibu ya. Nah, wakaf itu penting ya, ibtidah itu penting ya. Bahkan makna tartil yang kita sudah tahu bersama, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya. Enggak. Iqra'ul Qur'an biluhinal arabu aswatiha, dan bacalah Al-Qur'an dengan dialek orang Arab yang fasih. Nah, gitu seperti orang Arab gitu ya bicaranya. Nah, lantas apa itu tartil? Kata Imam Ali, tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan tahu tempat berhenti ya. Gitu. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, gitu kata Ali ya.
Jadi mentajwidkan setiap huruf dan tahu tempat berhenti. Nah, jangan sampai kita masuk pada berhenti yang kobih ya, yang kobih itu yang jelek gitu kan ya. Contoh misalnya eh bismi. Nah, sudah sampai bismi baca tuh. Artinya apa, Bu? Bismi? Dengan nama atau dengan menyebut. Nah, nyebut naon gitu ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Atau misalnya alhamdu. Apa itu alhamdu? Segala puji. Nah, bagi apa? Bagi Allah kan. Alhamdulillah. Atau misalnya man ilah ya. Apakah? Atau waman ilah dan tidak ada Tuhan ya. Jadi ateis ya. La ilah. Nah, tidak ada Tuhan gitu ya. Tapi harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti. Tapi maksudnya apa? Berhenti dengan sengaja gitu ya. Atau misalnya kata yang lain, la taqrabus shalah gitu ya. Apa artinya Ibu? Jangan dekati sholat. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro gitu. Kalau kamu apa? Mabok. Maksudnya teh boleh dalam artian mabok secara harfiah ya, minum gitu. Atau mabok istilahnya mah tidak khusyuk gitu. Ya, jadi kemana aja gitu. Ya, seperti itu. Tapi kan kita mah ya terkadang sholat teh suka tidak khusyuk ya. Mikir kemana, misalnya nyari pulpen gitu ya. Si pulpen teh lupa pas lagi sholat. Ingat, oh di meja. Gitu, kunci gitu. Bahkan Imam Ali juga sempat ya kata Rasul teh kalau kamu wahai Ali eh, nanti akan dikasih hadiah ya sorban ya. Tapi sholat dulu, pas sholat ternyata pas assalamualaikum yang hijau nah gitu ya, berarti kata Rasul kamu tidak khusyuk wahai Ali gitu, ya. Nah, tapi minimal kita tahu tingkatan kekhusyuan yang pertama itu kita tahu pas ketika takbir teh kita sedang menghadap Allah, itu tahap pertama ya. Tahap keduanya apa? Tahu arti atau makna sholat gitu ya, bacaan sholat gitu ya, bacaan sholat ya. Seperti itu latihan sholat. Oh iya ada Bu, betul. Kita lupa ya sampai misalkan ibarat mau ada gempa mau ada apapun gitu, kalau kita menghubungilah dengan apakah memang itu seperti itu gitu. Jadi udah kita betul saking khususnya, jadi kalau ada bahaya di sekitar kita kita abaikan gitu. Enggak juga. Kalau menurut pendapat saya mah asa berlebihan ya kan. Jadi tetap aja kita itu tahu ya sekitar tapi tidak terpengaruh lah gitu. Kayak misalnya kan kalau punya anak kecil ya kan kita khusyuk, tapi tetap si anaknya apa istilahnya mah jangan sampai celaka, apalagi apa yang punya bayi kan, makanya kalau yang bayi mah digendong gitu kan ya, seperti itu. Kalau menurut pendapat saya mah ya kurang tepat kalau misalnya sholatnya tidak ingat apa-apa ya, atau tidak ingat apa-apa mah bagaimana ya. Kalau misalnya apa ya takut gitunya ya, kalau kata saya mah mending matiin dulu bisi itu. Jangan dimatiin aja. Itu salat lagi kan masih ada waktu, masih kecuali mepet gitu, mau azan nah antep heula kompor mah salat dulu gitu ya, seperti itu ya. Ya sedikit materi tentang apa wakaf ya. Setelah wakaf teh kalau nggak salah ada lagi ya, tapi saya teh penasaran ya, sekarang teh sedang viral ini ya. Menurut pendapat ibu-ibu gimana tah? Jadi ada laki-laki nih 30 tahun, ini di bawah saya tuh mah 30 tahun. Dia teh psikopat ya. Pacarnya teh disekap, disiksa gitu ya. Sampai apa?
fisiknya rusak, matanya hilang, hidungnya juga jadi berubah, gitu ya, kepalanya juga berubah, ya, semuanya berubah. Nah, kira-kira menurut ibu-ibu, bagaimana pendapat ibu-ibu? Dari sisi mananya Dari sisi hikmah begitu. Kalau dari sisi pelaku dulu, Bu. Gimana, Bu? Ya mungkin berawal dari pola asuh ya. Oke. Pola asuh. Selalu bermasalah dan selalu dirawat keluarga. Oh iya, betul. Tumbuh menjadi orang yang dengan mudah melakukan kekerasan kalau keinginan tidak terjadi. Kalau dia dari ini kan dia berusaha menguasai harta korban. Tapi kan memang sebetulnya ada maksud juga. Jadi dia tidak hanya pada saat dia melakukan perempuan itu ada maksud lain juga di mata-mata ya itu kejauh dengan juga karena kan menguasai harta korban mulai dari motor terus uang itu semuanya. Bahkan katanya pinjol juga. Oh, pinjol juga? Kacau. Menggunakan nama si korban itu untuk meminjam gitu. Jadi ya kenapa dia tidak dibunuh gitu ya. Jadi ya mungkin karena itu betul-betul dimanfaatkan gitu. Si korban itu kalau sudah terjadi siksa. Nah kalau saya sih menyorotnya lebih ke sosial. Sekarang tuh ada kecenderungan di mana orang-orang sekitar itu datang peduli gitu. Ya, karena takut atau sudah sebenarnya urusan orang lain gitu ya. Gak mau ikut campur lah gitu ya. Campur gitu. Karena dia itu mungkin kalau saya ya, karena kan pada saat pindah kan yang satu baru 3 bulan ya. Oh iya, pindah-pindah sana Bu. Betul. Karena kata sepindah itu ditanyakan mana orang pindahnya gitu. Nggak ngasih aja, malah terus pindah gitu. Itu saudara saya gitu kan. Ya saya ini juga mengucapkan saya punya pos kontrakan. Iya betul. Yang pertama kali saya tanyakan kalau dia bawa pasangan, bawa sendiri atau bawa pasangan. Misalkan bawa pasangan gitu. Mana surat nikahnya kita surat nikah resmi gitu. Karena sekarang tuh yang saya pernah cerita ke Pak Ustadz itu sering yang ujung-ujungnya tuh misalkan bawa perlawanan itu kalau aku sendiri itu ujungnya bebas nggak maksudnya bebas apa gitu bebasnya bawa pasangan bebas gitu yang nggak bisa termasuk juga itu mungkin menormalisasi itu ya tidak bersama tanpa itu mungkin ada tanpa ikatan ancaman ya Dimana di pola asuh dulu ya kepala kalau si korban Bu kalau percaya tergantung udah terbawa iya harusnya ya boleh jadi iya korbannya banyak jadi memang dia teh korbannya teh bukan satu ya cuman itu yang paling parah gitu. Kalau hikmahnya ibu-ibu langsungnya ke hikmahnya ya betul. Awalnya kan manis dulu Bu di apa dimanja di apa ditanya gitu terikat nah, itu ya dan tadi untuk solusi mungkinnya supaya tidak terjadi seperti ini lagi memang kita harus mengacak kepada dirinya ke muhasabah ya introspeksi bahwa
itu teh terjadi banyak faktornya begitu ya, faktornya banyak gitu. Dan untuk mencegah tersebut maka yang pertama yang perlu kita tanamkan mah adalah keimanan kita ibu ya. Tauhid tadi teh jangan mudah percaya, kan kalau orang yang beriman mah nggak akan mudah percaya baru kenal gitu kan ya jadi pacar dan lain sebagainya gitu. Terus harus ditanamkan apa akidah yang kuat gitu, akidah yang kuat dan juga dalam ibadah gitu ya. Supaya apa? Ketika ibadahnya ini istiqomah, nah maka akhlaknya juga akan baik gitu. Karena kan kalau istilahnya mah imannya kurang gitu ya, ibadahnya kurang, ya akhlaknya juga biasanya tidak baik. Kan akhlak teh respon cepat ibu-ibu ya, respon cepat ketika menghadapi persoalan gitu. Kan kalau si pelaku itu meren kalau tidak dapatnya misalnya ke si korban ya nggak dapat siksa gitu. Bahkan yang paling disiksa pertama itu ternyata apanya dulu ibu, matanya dulu sina buta jadi tidak bisa kabur kan ya, tidak bisa kabur gitu. Dan juga di sini ada pelajaran kemarin pas ketika ngobrol dengan teman gitu, bahwa ternyata kekuatan perempuan itu daya tahannya gitu, ternyata perempuan itu lebih daripada laki-laki bu gitu. Pas saya pikir juga benar juga gitu. Udah disiksa udah di apa tapi masih kuat ya, kan makan cuman sekali itu juga sekali juga walau alam makan teh gitu. Dan pas ketika ditelisik kenapa si korban itu kuat, karena dia yakin pertolongan Allah gitu. Ada kata seperti itu gitu. Makanya kita ya dari kasus ini jangan bergantung kepada selain Allah begitu ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Jadi kita mah eh, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Itu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Yufi selanjutnya gitu. Ya, mudah-mudahan itu ya ibu-ibu. eh ada lagi bu materi mah itulah ya sampai wakaf gitu. Dan satu lagi kita teh apa punya punya musuh teh ternyata ada dua ini ya, ada syaiton yang halus yang tidak bisa kelihatan sama kita ya bisik-bisikin gitu. Dan yang kedua setan yang berbentuk manusia. Nah itu. Makanya kita disunahkan untuk membaca apa? Surat Anas sama surat Al-Falaq gitu. Jadi kita berlindung dari setan yang berbisik gitu ya. Dan juga setan yang berbentuk seperti itu ya. Kan susah. Secara apa misalnya secara fisik mah kelihatan teh baik gitu kan ya. Biasa, tapi dibalik itu jiwanya ternyata kalau bahasanya apa psikopat gitu ya, psikopat itu karena tadi teh pola asuh selalu dimenangkan sama apa keluarganya gitu. Makanya kalau kata Rasulullah mah ketika anak saya apa berbuat ke apa kemaksiatan, ketika anak saya misalnya Fatimah mencuri, saya yang akan potong tangannya. Nah ini teh gambaran dari Rasul bahwa kita teh harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya, adilnya. Jangan nyaah apa kalau Sunda mah ibu-ibu nyaah dulang gitu ya. Mau dia salah tetapnya dibela gitu. Tapi ketika anak salah harus dinasehati, diberikan arahan gitu. Ya. Itu ibu-ibu cukup ada tambahan? Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.